Illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan asing itu sebagai suatu fungsi ya, menurut penelitian dan cermatan saya, 70% penyebabnya itu karena faktor ekonomi itu, Iva. 30% baru faktor penegakan hukum. Apa yang dimaksud faktor ekonomi? Adalah fakta dari sekitar 400.000 kapal ikan yang dimiliki Indonesia, itu hanya 0,3% tuh yang ukurannya itu di atas 30 gross ton. Artinya kapal-kapal yang hanya 3.400-an itu yang mampu menangkap ikan di laut-laut yang selama ini dicuri seperti Natuna, Natuna Utara, Sulawesi, Arafura, zona ekonomi eksklusif kita. Nah, oleh karena itu kalau Iva atau hadirin pemirsa menanyakan kepada saya bagaimana Pak Rohmin supaya illegal fishing oleh nelayan asing itu tuntas gitu. Pertama adalah jurus ekonomi, yaitu bagaimana supaya kita memberdayakan nelayan kita yang sekarang tuh wilayah penangkapannya yang di pinggir-pinggir pantai gitu, kita kasih modal, kasih pelatihan teknologi supaya kapal modern kita yang baru 3.000-an itu bisa menjadi katakanlah 10.000. Nah, kapal-kapal modern yang besar itu yang bisa menangkap ikan di laut-laut yang selama ini dicuri nelayan asing. Sekarang kan karena hampir nggak ada nelayan kita yang memanfaatkan di laut Natuna, Natuna Utara, Sulawesi dan seterusnya, nelayan asing tergoda untuk masuk. Dan mohon maaf, lalu ditambah pula ada oknum penegak hukum kita atau pengawas kita di laut yang bisa dicincai-cincai gitu kan. Nah, jadi sekali lagi jurus tepat dari pemberantasan illegal fishing oleh nelayan asing adalah menggelontorkan, mengoperasikan kapal-kapal modern yang milik Indonesia, nelayan Indonesia untuk menangkap ikan di wilayah laut yang selama ini dicuri, kemudian bangun industri pengolahannya di situ, di Natuna, di Kalimantan Utara, di Papua, di Maluku. Jadi ini bisa killing two birds with one stone, mengusir nelayan asing, pada saat yang sama memanfaatkan sumber daya ikan kita untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan dan kemakmuran baru di wilayah luar Jawa berbasis ekonomi perikanan tangkap gitu. Iya, ini menarik Pak Rohmin begitu ya. Tadi seperti apa membangun industri perikanan kita agar supaya bisa lebih kuat lagi, nilai ekonominya lebih besar lagi. Tapi pada kenyataannya kan sebetulnya investasi ya masuk ke sektor perikanan bisa kita katakan tampaknya cukup sepi ya ketimbang investasi di sektor lainnya seperti mining begitu ya. Nah, apa sebetulnya menjadi alasan utama dari para investor ini? Kemudian apa yang perlu diperbaiki oleh kita begitu ya agar tadi untuk nilai keekonomian dari industri perikanan ini bisa semakin melesat lagi. Iva, yang namanya investor dan bisnismen kan makhluk yang rasional, yang cerdas itu ya. Artinya dia nggak akan terjun di suatu bidang usaha kalau profitnya itu kecil itu dan tidak lestari gitu ya. Jadi itu yang menjadi harusnya apa namanya introspeksi buat kita pejabat birokrasi perikanan baik di tingkat pusat sampai tingkat kabupaten, bagaimana supaya iklim investasi dan kemudahan berbisnis di sektor perikanan tangkap itu lebih atraktif, lebih kondusif gitu ya. Nah itulah kalau menurut saran saya setiap kebijakan atau regulasi harus sebelum diterapkan tuh didialogkan dulu, dilibatkan dulu para pelaku usaha, stakeholder ya, supaya kebijakan dan regulasi yang pemerintah gelontorkan itu benar-benar sesuai dengan realitas dan kondisi bisnis dan investasi ya. Dan kebutuhan ya Pak ya. Kebutuhan harus diingat Iva ya dan para pemirsa bahwa kalau mau jujur ya memang investasi di bidang pertambangan itu lebih resikonya lebih kecil ya dan juga yieldnya atau benefitnya besar kalau kita di penangkapan ikan memang resikonya lebih besar gitu dan slow yielding. Jadi sekali lagi kalau kita ingin menjadi produsen perikanan tangkap terbesar sekarang sejak 2009 ini prestasi loh. Bangsa Indonesia itu memproduksi ikan dari penangkapan itu terbesar kedua di dunia, hanya kalah dari Cina dan itu sejak tahun 2009 ya. Nah, hanya saja tadi benefitnya untuk orang-orang tertentu aja, nelayan masih miskin, itu yang perlu kita manage ya. Dan karena potensi produksi ikan laut kita itu paling besar di dunia, harusnya kita yang juara satu, jangan Cina gitu. Betul. Kekurangan kita barangkali kita kurang memanfaatkan laut-laut seperti zona ekonomi eksklusif dan laut lepas gitu ya. Kalau Cina, kenapa itu atau Thailand lebih besar dari kenapa potensi ikan di lautnya yang kecil? Karena dia punya armada yang namanya ocean going fisheries atau kapal-kapal ikan yang besar
yang beroperasi di samudera-samudera seluruh dunia ke Atlantik, Termasuk ya kan, termasuk masuk ke termasuk Indonesia, masuk Pak. Indonesia gitu. Jadi harusnya seperti Argentina kemarin kalau mau menang jangan hanya bertahan, harus menyerang juga. Itulah tadi armada kapal ikan modern yang dimiliki oleh pengusaha nasional, dikerjakan oleh nelayan kita, sekali lagi memanfaatkan ikan-ikan yang selama ini dicuri oleh nelayan asing. Itu cakep kalau itu. Oke, tadi keywordnya adalah modernisasi di sektor perikanan di tanah Right. air begitu Pak. Tapi di satu sisi sembari kita masih menunggu begitu ya Pak ya, agar modernisasi ini bisa terjadi begitu baru kemudian menarik para investor untuk masuk ke dalam negeri, ke dalam sektor ini begitu. Tapi di satu sisi kan artinya kita membutuhkan modal Pak untuk modernisasi ini sendiri. Dari mana baiknya modal itu? Apakah memang dari APBN, dari pemerintah terlebih dahulu begitu yang memodali untuk meningkatkan sektor perikanan agar bisa lebih modern? Kalau filosofi atau penggunaan dari APBN kan sudah jelas di seluruh dunia, termasuk hanya untuk 3, untuk membangun infrastruktur, untuk membangun sumber daya manusia, dan untuk regulasi. Kalau sudah working capital dan investasi, itulah peran swasta dan rakyat. Nah, lalu apa peran pemerintah? Ya membuat perbankannya jangan pelit, kemudian peraturannya jangan jelimet. Coba berbicara mengenai suku bunga aja kita paling tinggi di antara kawasan Asia gitu kan. Itu udah suatu faktor bukan daya tarik, malah destruktif kan. Iya. Kemudian persyaratannya pun berbelit-belit. Mohon maaf ya kalau di China, Thailand, Vietnam ya, negara-negara pesaing kita yang namanya usaha menangkap ikan tuh benar-benar disupport, disubsidi malah gitu ya. Jadi playing field-nya, ya kan, bidang permainannya antara nelayan Indonesia dengan nelayan tetangga kita tuh sudah kalah gitu. Itu yang harus dibenahi oleh pemerintah kita ya, supaya sekali lagi playing field-nya termasuk suku bunga, persyaratan gitu, minimal samalah dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan si Cina dan Taiwan. Saya minggu lalu baru diundang ke Taiwan, wow canggih. Ada suatu provinsi namanya Kaohsiung, itu menjadi provinsi yang salah satu termakmur dengan basis ekonomi perikanan tangkap dan industri pengolahan. Ya, harusnya kan Indonesia gitu ya. Jadi itulah keseimbangan antara ekologi dan ekonomi harus diramu. Ekologi apa? Udah, kalau taat azas dengan konsep penangkapan ikan terukur, lalu tadi iklim investasi bermudah, insya Allah sektor perikanan tangkap bisa menjadi penggerak dan pemakmur ekonomi Indonesia.